Salam jemaatnya dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menolong dan memberkati kita. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 33. Lukas pasal 14 ayat 33 bunyi firman Tuhan demikian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, judul renungan kita hari ini menjadi murid Yesus. Saudara, tadi jelas firman Tuhan berkata bahwa tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat atau tidak layak menjadi murid Kristus. Wow, ini firman Tuhan agak berat ya saudara kalau kita pikir-pikir. Artinya bahwa kalau kita ingin menjadi murid Yesus, kita harus berani melepaskan semua apa yang kita miliki. Entah itu mungkin harta benda, kekayaan, jabatan, popularitas, profesi, ya termasuk mungkin orang tua, anak, istri, dan semua yang kita miliki harus berani untuk melepaskan diri kita dari itu. Wah, berat ya saudara. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud di sini? Apakah memang benar yang dimaksud adalah bahwa kita harus membuang semua itu? Kita tidak perlu memiliki itu semua. Saudara, yang dimaksud daripada melepaskan diri dari segala miliknya, artinya saudara bahwa tidak harus kita membuang semua apa yang kita punya. Karena bagaimanapun kita membutuhkan itu semua sebagai penunjang dalam kita menjalani hidup ini. Dalam kita menjalani panggilan kita, dalam kita menjalani panggilan kita untuk melayani Tuhan. Tentu kita butuh rumah, ya kan? Tentu kita butuh pakaian, kita butuh kendaraan mungkin, kendaraan motor, kendaraan mobil. Tentu kita butuh uang sebagai sarana untuk membantu kita dalam melayani. Ya kan saudara? Tentu kita butuh keluarga yang mendukung kita. Kita tidak perlu untuk membuang itu semua. Tetapi yang dimaksud saudara bahwa kita harus melepaskan diri kita dari milik kita. Artinya bahwa hati kita jangan sampai melekat erat dengan semua apa yang kita punya. Semua apa yang kita miliki termasuk harta, kekayaan, benda materi yang kita anggap berharga saudara. Jangan sampai hati ini melekat dengan barang-barang itu semua. Karena saudara, kalau hati kita sudah melekat dengan semua yang kita miliki, yang kita pandang, kita anggap berharga, maka otomatis kita akan menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi murid yang baik yang akan tetap setia kepada Kristus. Kita akan lebih mengutamakan apa yang kita anggap berharga, misalnya mamon atau harta benda, kekayaan, saudara. Artinya, akhirnya hati kita tidak terpaut kepada Tuhan lagi, tetapi terpaut kepada harta benda yang kita anggap berharga, termasuk keluarga, saudara. Nah, kita tidak akan layak menjadi murid Kristus kalau begitu, saudara. Lagi pula, saudara, bahwa dalam hidup ini, konsep kita tentang kepemilikan harusnya tidak seperti begitu. Seharusnya kita berpikir bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya dalam hidup ini, hanyalah titipan saja, saudara. Sejatinya kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, saudara. Bahkan hidup kita pun kita tidak berhak untuk memilikinya. Karena yang empunya hidup kita adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata, emas dan perak adalah milikku, termasuk hidup kita adalah miliknya Tuhan. Saudara. Kekayaan yang kita punya, uang yang kita punya, harta benda yang kita punya, keluarga yang kita punya, bukan milik kita, saudara. Kalau kita punya konsep milik kita, maka kecenderungan kita adalah mempertahankan milik kita dengan sekuat tenaga. Kita tidak akan melepaskan, kita akan menggenggam erat. Sehingga kalau ada yang mengganggu itu, saudara, maka kita akan merespon dengan begitu luar biasa, begitu marah, begitu
begitu emosional. Kenapa? Kita menggenggam karena kita menganggap itu adalah milik kita. Saudara, kita harus punya pemahaman bahkan hidup kita bukan milik kita. Apalagi harta, benda, kekayaan yang kita punya itu hanyalah titipan. Kita hanyalah pengelola, saudara. Kalau kita punya mindset seperti begini, maka saudara, kita akan menjadi murid Kristus yang sejati. Kita melepaskan diri dari milik kita, saudara. Artinya hati kita jangan sampai melekat. Yang akhirnya kemudian kita fokus kepada mamon dan bukan kepada Tuhan. Dan kita tidak menjadi murid Kristus yang sejati. Mari saudara, kita menjadi murid yang sejati dengan kita melepaskan diri kita dari hak milik kita yang kita anggap milik. Dan berpikir bahwa ini adalah miliknya Tuhan. Kita hanyalah pengelola dan inilah titipan Tuhan buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan, semua yang kami punya miliki dalam hidup ini hanyalah titipan. Kami hanyalah pengelola. Kami bukan pemilik. Kami harus menyadari hal ini, Tuhan, supaya kami tidak terpikat dan terpenjara dengan semua apa yang kami miliki, yang akhirnya membawa kami ke dalam dosa, yang akhirnya kami memalingkan diri daripada Tuhan, yang akhirnya kami menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami menjadi murid Yesus yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.